أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. Shadaqallahul Azim. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti diibaratkan oleh baginda Nabi selayaknya buah utrujah yang memiliki wangi yang sedap dan rasa yang manis. Sedangkan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran diibaratkan oleh Nabi seperti buah kurma yang manis rasanya tapi tidak berbau. Adapun perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran ibarat buah raihanah yang memiliki wangi yang sedap tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah handholah yang tidak memiliki bau dan juga rasanya pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya yang berbahagia, masih bersama saya, Guru Lim, dalam podcast spesial Ramadan. Pada pertemuan kali ini, sudah ada di studio, yaitu Ustadz Syamsirah. Ustadz Syamsirah SK SPDI. Betul Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah bisihhatin wa afiyah. Sudah dapat berapa hari puasanya? Baru 2. 2 ya? Sama berarti kita. Alhamdulillah. Sedikit perkenalan. Beliau ini Ismul Karim, nama lengkap beliau adalah Ustadz Syamsirah SK SPDI. Nah, kalau kita bicara tentang titel, SK ini biasanya dimiliki oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang sudah hafid 30 juz. Beliau ini sudah hafid 30 juz Ustaz. Alhamdulillah, betul Ustaz? Amin, mohon doanya terus. Amin, amin, amin. Semoga bisa terus dijaga Ustaz ya. Nah, beliau juga sebagai imam di masjid Rumah Sakit Pupuk Kaltim, betul Ustaz? Betul. Nanti kalau pemirsa pengen menjadi jamaahnya boleh silakan sholat berjamaah di Masjid Rumah Sakit Pupuk Kaltim. Dan juga beliau juga sebagai pengajar. Beliau juga aktif berdakwah dan ikut dalam keanggotaan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kota Bontang. Beliau ini kelahiran mana Ustaz? Sumeneb. Sumeneb, Masya Allah. Negeri MA. yang MA. Madura asli. Madura asli. Ada juga berarti MK ya, Madura KW. Beliau ini MA, Madura asli, pakai shot Ustaz. Oke, baik. Pemirsa yang di rumah, tema yang akan kita bahas dalam perbincangan kali ini, insya Allah tema ini cukup menarik dan insya Allah juga pastinya bermanfaat Ustaz ya. Temanya menghafal Al-Quran, siapa takut? Nah, kebetulan beliau ini
ahli di bidangnya, beliau juga bisa dikatakan sebagai ahlinya ahli kalau kita berbicara tentang metode atau bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Oke, baik pemirsa sekalian, mari kita simak sedikit awal penjabaran beliau tentang bagaimana sih pengalaman beliau sampai beliau bisa menghatamkan 30 juz. Dan mungkin nanti bisa sharing Ustadz ya. Tidak ada juz 31 ya. Mungkin kalau ada juz ke-31 beliau juga akan menghafalkan ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberhentikan pada 30, sudah disempurnakan 30 juz itu Ustaz. Oke, baik, monggo kepada Ustaz Syamsirah, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Miftahul Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Akhidal Kiram Ustaz Miftahul Alim. Beliau seorang yang multi talenta ya, semua ini beliau bakat semua hal pokoknya luar biasa ya. Saya bersyukur bisa bertemu di siang hari ini serta seluruh pemirsa dimanapun berada, para soimin soimat, mudah-mudahan sehat semuanya dan mudah-mudahan di hari kedua Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan puasa kita serta semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Al-Qail fi kitabih, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim, Al-Qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa fi haditsin akhar, inna lillahi fil ard ahlin. Qila man hum ya Rasulullah? Ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Adalah pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini dapat bersilaturahim, dapat bermojah ya, walaupun kita berdua sini ya Ustaz Alim ya. Berapa teman-teman kru kita tetap jaga jarak ini berapa Betul ini. Insyaallah secara protokol kesehatan sudah Insyaallah sudah memenuhi standar ya. Sudah memenuhi standar, mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sebagai panutan kita semua, di mana adalah khuluquhu Al-Qur'an, akhlak baginda Rasul sallallahu adalah akhlaknya adalah Al-Qur'an, sehingga Allah memuji wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Mudah-mudahan kita bisa meniru dan meneladani beliau. Amin Allahumma amin. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah sungguh sangat menarik ya. Jadi menghafal Al-Qur'an, kenapa kita takut ya Ustaz ya? Kenapa takut? Kenapa takut itu ya? Jadi enggak perlu takut ya. Enggak perlu takut. Jadi enggak perlu takut karena Al-Qur'an Allah telah menjamin sebagai pengantar. Allah dalam surah Al-Qamar itu telah menjamin bahwa dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jadi sungguh bahwa di sini ada la dan qad juga. Ustaz Alim ini sudah alim full ini. Jadi kalau luar biasa ya untuk segi kaidah nahwunya. Dan sungguh yassarna al-Qur'an, kami telah memudahkan Al-Qur'an lidzikri ay lil hifzi. Dalam tafsir itu ada memaknai ay lil hifzi. Fahal min mudzakir, adakah di antara manusia itu mengambil pelajaran? Ketika saya dulu belajar tafsir Al-Quran pada Buya Ki Haji Abdul Mun'im Syadzili, beliau di Pakis Malang, pondok pesantren PPSK Syadzili, beliau juara 1 internasional mufassir bahasa Arab. Masya Allah. Jadi, beliau memberikan motivasi kepada saya bahwa inilah Al-Quran Allah telah memudahkan, tetapi sedikit sekali orang yang mau mengambil pelajaran daripada ini. Jadi kalau kita menganggap bahwa Al-Quran itu sulit untuk dihafal, itu berarti bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti tema kita sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis ini Ustaz ya. Sudah kita kembali ke Quran. Masya Allah, ini sudah sangat-sangat sunnah sekali ini berarti. Kita sudah dengan tema, sudah mengangkat sebuah ayat seperti itu Ustaz Alim. Nah, sedikit saya ceritakan kenapa kita belum menghafal Al-Quran. Pertama adalah Al-Quran yang kita baca setiap hari itu, kenapa kita perlu kita hafal? Karena walaupun saat ini kan sudah Alim ada HP, kita punya HP, bahkan flash disk apa semuanya kan ada ya, MP3 dan semuanya. Kenapa sih kalau kita repot-repot belum menghafal Al-Quran? Karena tidak ada jaminan itu semua tidak rusak, itu semua tidak kena virus. Artinya apa?
kalau apa namanya di HP atau aplikasi itu kemungkinannya karena Kalau HP mati hilang ya. Kalau HP mati hilang atau nanti dicuri orang atau Betul. bagaimana. Tapi kalau disimpan di memori kita, ya Allah berikan memori yang luar biasa ini, maka insya Allah Allah Tidak akan akan jaga. hilang. Dengan senada lagi dengan firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pula lah lahafizun. Makna di sini Allah kenapa menggunakan lahafizun, merangkul para hufaz, para penghafal Al-Quran ini, menunjukkan bahwa memberikan isyarah kepada kita bahwa kita sebagai umat Islam itu bisa dan mampu menjadi hufaz. Karena lahafizun, jadi bersama orang-orang yang benar-benar lahafizun, bukan sendirian kan, bukan hanya Allah sendirian, tetapi melibatkan hambanya yang jamaah luar biasa. Berangkat dari dua ayat itulah, ayo kita tidak ada alasan untuk kita sebagai muslim tidak hafal Quran. Nah, Wah, apalagi ini saya berarti banyak alasan ini. Insya Allah. Tapi begini Ustaz, saya juga termasuk hafid juga saya ini. Hafid pilihan, hafid surat-surat pilihan. Insya Allah. Assalamualaikum subhanahu wa ta'ala. Amin. Doanya Ustaz ya. Karena begini Ustaz Alim, apalagi kita Ustaz Alim yang sudah tampan, suaranya merdu, sudah ilmu alatnya sudah jalan, itu sangat mudah sebenarnya. Saya berkisah, bercerita di Sampang dulu saya pernah mondok di Bustan Hufal. Di situ tempat kebunnya para hufal. Bahkan Bustan Hufat ya. Bustan Hufat itu As-Sa'idiyah di Sampang itu, di kotanya itu melahirkan ribuan para penghafal Quran. Masya Allah. Nah, di situ ada salah satu yang buta. Jadi kalau kita saat ini kita melihat bisa memandang mana yang merah, mana yang hijau, kuning dan sebagainya, cantik. Bisa memilah dan memilih. Apalagi orang cantik ya. Apalagi itu kita nggak boleh kita puasa. Oh, bukan boleh, astagfirullahaladzim. Tapi kalau sekalian nggak apa-apa Ustaz. Itu buta asli, buta mata, tetapi basirahnya dibuka oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemirsa, nah dari situ dia tidak bisa memandang, tidak bisa melihat Al-Quran, sampai-sampai Al-Quran dia pakai itu adalah Al-Quran dia harus tusuk pakai jarum tuh. Jadi kalau dia fathah innalladzina kafaru, ini fathah ini kasrah, diraba itu. Tetapi luar biasa dia, sampai khatam 30 juz'an, sampai selesai 30 juz. Masya Allah. Dan pada tahun berapa saya lupa itu ikut musabaqah tingkat Jawa Timur juara 1. Masya Allah. Padahal kalau kita mau wudu, kita antar, kita ambilkan air, kita ya cuma nggak cebokin aja karena sudah sama besar. Tapi kalau wudu makan kita ambilkan, luar biasa. Itu satu angkatan dengan Ustadz? Di atasnya. Di atas. Ini. Kalau di Malang tingkat. Nantinya malah adik kelas itu. Oh. Sempat saya membacakan wal muhsanatu minan nisa. Apalagi Kak? Wal muhsanatu. Betapa sulitnya bagi saudara kita ya Allah. Berikan kekurangan, tidak mempunyai makrifat, pandangan mata yang tidak sempurna. Lalu dengan kita apalagi alasannya gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sepulang ini nanti ya Ustaz Alim Insya Allah sudah berapa juz sudah banyak, tinggal sedikit saja lah ya. Tapi juga tidak kalah penting Ustaz, ini juga untuk memotivasi pemirsa yang ada di rumah. Mungkin yang memiliki cita-cita, keinginan anaknya bisa menjadi hafid, ya, keluarganya juga bisa menjadi hafid, dan tentunya semuanya itu ternyata memang sudah dimudahkan oleh Allah sebenarnya ya. Tapi jarang sekali orang yang mengambil hikmah dari ini. Oke, pemirsa sekalian, sebelum kita melanjutkan ke topik-topik yang lebih menarik lainnya, mari kita jeda dan istirahat sejenak. Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Ya